Di buku sejarah, kita sering diajarkan kalau manusia purba itu primitif. Mereka hidup dengan alat sederhana dan pengetahuan seadanya. Tapi, kalau kita lihat lebih dekat, ada banyak bukti di seluruh dunia yang seolah menantang logika itu. Proyek-proyek konstruksi raksasa yang begitu presisi, bahkan insinyur modern pun garuk-garuk kepala memikirkannya. Hari ini, kita akan membongkar 4 misteri konstruksi kuno yang membuat kita bertanya, apa sebenarnya yang mereka tahu dan kita tidak? Mari kita mulai perjalanan kita di Turki, di sebuah situs bernama Göbekli Tepe. Tempat ini dijuluki titik nol sejarah. Kenapa? Karena umurnya yang luar biasa tua, sekitar 12.000 tahun. Itu berarti situs ini 7.000 tahun lebih tua dari piramida Giza. Penemuan ini benar-benar mengguncang dunia arkeologi. Secara teori, masyarakat yang membangun Göbekli Tepe adalah para pemburu pengumpul. Mereka belum kenal pertanian, belum bisa bikin gerabah, apalagi tulisan. Tapi pertanyaannya, bagaimana sekelompok orang tanpa alat dari logam atau roda bisa memahat pilar batu kapur berbentuk tinggi setinggi 6 meter? Masing-masing pilar beratnya bisa mencapai 20 ton. Lalu mereka memindahkannya dan mendirikannya dengan presisi yang sangat tinggi. Arsitektur sekompleks ini butuh perencanaan sosial dan keahlian teknik yang seharusnya baru muncul ribuan tahun kemudian. Göbekli Tepe memaksa kita bertanya, siapa sebenarnya manusia zaman batu ini? Jangan-jangan mereka jauh lebih cerdas dari yang kita bayangkan. Sekarang kita terbang ribuan kilometer ke Peru, menuju Gurun Nazca. Di sini terbentang misteri dengan skala yang berbeda, yaitu garis Nazca. Ini adalah serangkaian geoglif raksasa, gambar-gambar di permukaan tanah yang membentuk pola luar biasa. Ada gambar laba-laba, monyet, burung kolibri, dan garis-garis geometris yang lurus sempurna, membentang hingga puluhan kilometer. Yang paling unik dari garis Nazca adalah, gambar-gambar ini hanya bisa dilihat secara utuh dari ketinggian, dari udara. Sebuah sudut pandang yang mustahil dijangkau oleh penciptanya ribuan tahun lalu. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Kenapa peradaban Nazca kuno menghabiskan begitu banyak waktu dan sumber daya untuk menciptakan karya seni raksasa yang tidak bisa mereka nikmati sendiri? Ada banyak teori yang mencoba menjelaskannya. Ada yang bilang itu peta astronomi raksasa. Ada yang percaya itu adalah ritual untuk memuja dewa-dewa di langit. Bahkan ada yang menduga itu adalah penanda jalur air bawah tanah. Tapi sampai hari ini, tujuan sebenarnya dari gambar yang hanya terlihat dari pesawat ini tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Kalau Göbekli Tepe menantang garis waktu peradaban, maka kompleks kuil Baalbek di Lebanon menantang hukum fisika. Situs Romawi yang sangat megah ini ternyata berdiri di atas fondasi yang jauh lebih tua. Fondasi ini dibangun dari batu-batu megalitik raksasa yang disebut trilithon. Coba bayangkan, ada 3 balok batu, dan masing-masing beratnya sekitar 800 ton. Sebagai perbandingan, batu terbesar yang dipakai untuk membangun piramida Agung Giza hanya berbobot sekitar 80 ton. Ini 10 kali lipatnya. Jadi, bagaimana cara manusia kuno mengangkut balok-balok batu seberat tank modern ini? Memindahkannya dari tambang, lalu menempatkannya dengan presisi di atas bukit sebagai fondasi kuil. Logistik untuk memindahkan beban 800 ton adalah tantangan besar bahkan untuk derek-derek modern terkuat yang kita punya sekarang. Yang lebih gila lagi, di tambang terdekat, masih terbaring satu batu yang belum sempat dipindahkan. Batu ini dikenal sebagai batu wanita hamil, dan beratnya diperkirakan mencapai 1.200 ton. Ini adalah bongkahan batu tunggal terbesar yang pernah dikerjakan manusia di zaman kuno. Bagaimana mereka melakukannya? Ini adalah pertanyaan yang membuat para ahli bingung sampai sekarang. Terakhir, kita berlayar jauh ke Samudra Pasifik, ke Mikronesia. Di sana, di tengah lautan, ada sebuah kota kuno bernama Nanmadol. Tempat ini sering dijuluki Venesia dari Pasifik karena Nanmadol adalah satu-satunya kota kuno yang dibangun di atas terumbu karang. Kota ini terdiri dari 92 pulau buatan yang dihubungkan oleh kanal-kanal air. Struktur kotanya dibangun menggunakan kolom-kolom batu basal heksagonal yang diangkut dari daratan. Total berat material basal yang digunakan untuk membangun Nanmadol diperkirakan mencapai 750.000 ton. Pertanyaan besarnya, bagaimana peradaban kepulauan ini yang tidak meninggalkan catatan tertulis yang jelas, tanpa bantuan hewan pengangkut atau teknologi pelayaran canggih untuk mengangkut batu berat?
berhasil memindahkan dan menyusun balok-balok basal raksasa ini di atas air. Mereka membangun seluruh kota di atas laut, sebuah prestasi rekayasa yang sulit dipercaya. Misteri Nan Madol menunjukkan kecerdikan dan kerjasama yang luar biasa dari masyarakat kuno Pasifik. Dari G, Backly Tepi yang terlalu tua, garis naskah yang terlalu tinggi, Bolbek yang terlalu berat, hingga Nan Madol yang terlalu jauh. Misteri-misteri ini menunjukkan adanya celah besar dalam pemahaman kita tentang sejarah manusia. Mungkin mereka punya teknik pengangkatan yang sudah hilang di telan zaman. Mungkin mereka memanfaatkan prinsip getaran suara untuk meringankan beban. Atau jangan-jangan, pemahaman mereka tentang mekanika tuas, keseimbangan, dan fisika jauh lebih canggih dari yang kita bayangkan. Satu hal yang pasti, peradaban kuno mampu mencapai hal-hal yang oleh logika modern kita anggap mustahil. Mereka meninggalkan monumen-monumen abadi yang menjadi pengingat bahwa di balik setiap sejarah yang kita ketahui, mungkin masih ada bab-bab yang hilang dan rahasia teknologi yang menunggu untuk diungkap kembali. Monumen-monumen ini bukan hanya tumpukan batu, tapi juga pertanyaan besar yang ditujukan kepada kita, generasi masa depan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada teknologi kuno yang hilang, atau ini semua murni hasil kerja keras dan kecerdasan manusia yang luar biasa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.